Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang hadir di sini, sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruangan ini, tentunya untuk persentase guru penggerak angkatan ke-9, yaitu Ibu Dewianti Bultom SPD, yang mana nanti sama-sama kita mendengarkannya tentang presentasi dari Bu Bultom. Adapun presentasi yang mau ditampilkan oleh Bu Bultom yaitu penerapan disiplin positif melalui keyakinan kelas dan posisi kontrol segitiga restitusi. Mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan oleh Ibu Dewianti Bultom yang akan dipresentasikan nanti di depan kelas ini dapat terlaksana dengan baik sebagai tim penggerak dan dapat dilaksanakan untuk selanjutnya di sekolah kami ini. Terima kasih. Atas kehadiran Bapak Ibu guru sekalian dalam presentasi saya berbagi ilmu, walaupun kita hanya beberapa dikarenakan ada guru-guru kita yang lain mengawas AMBK, tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya, kita tetap semangat untuk presentasi saya ya Bapak Ibu ya. Adapun presentasi saya seperti tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, yakni penerapan disiplin positif melalui keyakinan kelas dan posisi kontrol segitiga restitusi. Nah, adapun pengertian disiplin positif itu, secara umum disiplin positif itu Bapak Ibu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, tentunya hal ini akan saya wujudkan tadi dengan penerapan keyakinan kelas dan posisi kontrol restitusi. Seperti yang sudah kita dengar ya Bapak Ibu, bahwa kita sebagai Bapak Ibu guru tidak boleh lagi menggunakan hukuman kepada anak-anak untuk menyadarkan anak-anak atas kesalahannya, juga tidak boleh memberikan hadiah agar anak-anak itu semakin termotivasi untuk belajar. Nah, bagaimana caranya? Nah, pada saat ini kita akan membahasnya ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita akan lakukan dengan membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Dulu ada peraturan kelas ya Bapak Ibu ya, kemudian diganti dengan kesepakatan kelas. Nah, hal ini kita buat untuk mendisiplinkan anak. Nah, dalam guru penggerak ini saya telah mendapat ilmu bahwa mendisiplinkan anak itu tidak harus melalui peraturan yang sifatnya lebih negatif, tetapi kita ganti dengan keyakinan kelas yang sifatnya lebih positif. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu, keyakinan kelas ini sifatnya itu kesadaran dari dalam diri anak. Jadi dibuat keyakinan kelas bukan untuk menghukum anak. Jadi sifat keyakinan kelas ini tidak ada hukuman, atau seperti yang kita buat di sini ada peraturan kelas, ada poin-poin pengurangan sebagai hukuman atas tindakan anak dalam melanggar peraturan kelas. Nah, di sini tidak ada Bapak Ibu. Kita tidak melakukan hukuman atas keyakinan kelas. Nah, bagaimana caranya? Kita buat dulu keyakinan kelas, nanti setelah kita buat kita akan lebih memahami bagaimana cara keyakinan kelas ini bekerja. Nah, yang pertama yang kita lakukan Bapak Ibu, kita berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati kita semua. Jadi dalam keyakinan kelas tidak hanya murid yang menaati peraturan kelas, keyakinan kelas, tetapi juga guru. Jadi guru dan murid di sini bekerja sama, berdiskusi untuk membuat peraturan-peraturan kelas. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan kelas itu menjadi kalimat yang lebih positif. Dan yang ketiga, kita mencarikan peraturan-peraturan kelas tadi yang sudah dibuat termasuk dalam nilai apa. Nilai-nilai ini ada banyak ya Bapak Ibu ya. Ada nilai kejujuran, kesopanan, kebersihan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu, itulah tadi sifatnya lebih positif.
di sini ada contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh kalau kita melakukan diskusi melalui peraturan-peraturan kelas, karena siswa kita kan tidak terlalu kenal dengan keyakinan kelas. Jadi kita munculkan dulu dengan peraturan kelas. Nah, nanti kita ajak anak-anak kita berdiskusi apa saja peraturan kelas yang biasa kita laksanakan. Coba Bapak Ibu, peraturan biasanya kan ada jangan terlambat masuk kelas, jangan membuang sampah sembarangan, tidak boleh ribut, itu contohnya ya kan, tidak boleh berkelahi, tidak boleh makan-makan di kelas, itu contoh peraturan kelas yang selama ini kita laksanakan di kelas kita kan. Kemudian kita mengubah peraturan kelas tadi yang sudah kita diskusikan sama anak-anak, kita ubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya jangan terlambat masuk kelas. Nah, kita ubah dia menjadi positif, masuk kelas tepat waktu. Jangan membuang sampah sembarangan. Kita buat menjadi kalimat yang positif, sampah dibuang pada tempatnya. Kemudian tidak boleh ribut pada saat guru menerangkan. Kita buat menjadi kalimat positif, tertib pada saat guru menerangkan. Tidak boleh berkelahi. Kita buat menjadi kalimat positif, saling menyayangi. Kemudian tidak boleh makan-makan di kelas. Kita buat jadi hal positif, makan pada jam istirahat. Selanjutnya tidak boleh cakap kotor. Selalu kita terapkan itu di kelas kan. Jangan cakap kotor ya anak-anak. Kita ubah itu Bapak Ibu menjadi gunakan bahasa yang sopan dan santun di sekolah. Nah, kita ubah peraturan yang negatif tadi menjadi kalimat yang positif. Nah, setelah kita ubah tadi ke kalimat yang positif, kita dalam bersama anak-anak kita akan mencari nilai-nilai apa yang ingin kita wujudkan di dalam keyakinan kelas, peraturan kelas tadi. Ini masuk sisi positif, saya lihat seperti itu tata peraturan yang sudah ada. Saya lihat kalau menurut kalimat itu sisi positif, karena dia tidak sisi seperti langsung di sebagai apa namanya? Yang keyakinan kelas. Iya. Sesuai dengan keyakinan kelas yang disampaikan Ibu itu tadi kan. Oh iya. Ini harus dilakukan ini kan Bu dari kelas 1 ke kelas 6. Ini. Iya. Contoh itu kan, contoh semua murid harus hadir. Yang ada di tata tertib kelas, aturan itu termasuk aturan Bu, yang ada menempel di dinding kita ini sekarang. Oh yang ini. Iya. Kan semua murid harus hadir sekurang-kurangnya 5 menit sebelum masuk. Berarti itu kan bukan sisi negatif, dia sisi positif. Kalau menurut saya analisa saya dari kalimat itu, kan? Itu tadi kan ada juga Ibu sampaikan aturan-aturan selama ini begitu kan? Iya Pak. Iya. Kalau ini kan Pak memang ini sudah positif. Semua murid harus hadir sekurang-kurangnya 5 menit sebelum masuk. Ini contoh yang positif Pak. Ini dapat kita buat juga menjadi keyakinan kelas Pak. Cuma di sini kan tidak dibuat nilainya Pak. Nilai apa yang mau kita wujudkan di sini tidak ada Pak. Nah, kalau keyakinan kelas itu Pak harus ada nilainya Pak. Setiap keyakinan kelas yang kita buat itu harus memperlihatkan nilai yang harus kita wujudkan. Nah, contoh semua murid harus hadir sekurang-kurangnya 5 menit sebelum masuk. Nah, ini masuk ke dalam nilai apa? Disiplin, kebersihan atau yang kesopanan gitu aja sekedar nilainya. Iya. Jadi harus kita buat Pak nilai disiplin yang harus ini kan masuk ke dalam nilai disiplin. Nah, begitu Pak. Ini sudah masuk keyakinan kelas, hanya saja tidak ada nilainya di sini dibuat Pak. Nah, keyakinan kelas Bapak nanti bisa Bapak buat Pak seperti itu, tapi dibuat nilai apa yang ingin diwujudkan. Jadi Cuman itulah tadi ini kan gambaran langsung dari aturan yang sudah ada berlaku. Kalau ini kita buat dengan aturan secara diskusi kelas antara murid dengan siswa, maka aturan itu bisa kita jalankan bersama tadi sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Ibu tambah sebetulnya yang 1 sampai 12 ini juga boleh keyakinan kelas, cuma nilai-nilainya belum ada tertera. Itu aja. Jadi kita buat nilainya Pak. Nilainya. Sama murid-murid itu juga nanti Pak kita rangkumkan nilai. Bukan hanya kita. Nilai apa yang harus kita wujudkan melalui kata tersebut. Setelah kita terangkan, lalu kita ajak murid
itu bersama berdiskusi di antara yang 12 ini, peraturan yang ada di kelas ini, mana yang kira-kira kita buat ya nak ya, nilai disiplinnya, nilai dosen dan lain-lain. Iya. Nah, itulah masuk nanti menjadi keyakinan kelas. Harus ada nilai yang ingin kita wujudkan. Jadi melalui nilai yang kita wujudkan itu nanti, anak-anak itu sadar, oh iya ya, saya harus mewujudkan nilai disiplin. Jadi saya harus seperti ini, gitu Kak. Oke, baik. Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Rina ada, Buraida ada. Pertanyaannya Bu, kebetulan terima kasih ya Bu kesempatan yang diberikan kepada saya. Kebetulan saya ngajar di kelas 1. Nah, memang menarik sih tentang keyakinan kelas itu. Tapi kan pola pikir kelas 1 tingkahnya pun berbeda kelas 1 dengan kelas tinggi istilahnya. Iya. Nah, kalau kelas 1 saya meminta saran dari Ibu. Dibuat seperti itu belum sampai 5 menit, 1 menit aja udah lupa. Iya. Nah, jadi bagaimana caranya Bu supaya tetap ingat gitu, nanti selalu bilang jangan ini, tapi selalu dilaksanakan. Jangan makan, mulai dimakan. Sekarang bagaimana caranya? Pasti kan beda cara di kelas Beda cara sampai di kelas tinggi. Iya, coba saya minta saran. Bagaimana untuk menerapkan itu supaya anak itu tetap bisa mengingat nilai apa itu. Kita Keyakinan kelas itu ya. Iya, terima kasih Bu Seti. Nah, untuk di kelas 1 Bu memang tidak sama ya kelas rendah dan kelas tinggi. Karena pemahaman mereka juga masih tingkat dasar. Kalau kelas tinggi sudah tingkat pemahaman yang penerapannya sudah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk kelas 1 Bu, yang bisa saya sarankan karena mereka pemahamannya dan daya ingatnya belum tinggi, setiap kita memasuki kelas kita coba bentuk keyakinan kelas itu dengan lagu. Jadi kalau Ibu ingin ketika memulai pelajaran, kita nyanyikan dulu keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Jadi anak-anak itu nanti bisa mengingat, oh tidak boleh ini, oh harus ini, harus ini. Seperti itu Bu. Itu yang bisa saya sarankan Bu. Kalau ada Bapak Ibu yang menyarankan untuk Ibu kita boleh. Kelas rendah itu harusnya keyakinan kelas itu supaya mereka ingat. Bagaimana boleh Bapak Ibu kalau ingin menyarankan. Tapi saran saya maunya sebelum memasuki pelajaran atau materi ajar, kita mengingatkan anak itu dulu mengenai keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Begitu ya Bapak Ibu, Ibu Seti. Bisa Bapak bisa Bu? Terima kasih. Bapak mau menanggapi? Baik, terima kasih atas ini tadi wacana atau untuk ke depan karena ini pemula. Iya. Ya ini bagaimana nanti ke depan anak kita dapat menerima itu atas ya ini tadi aturan peraturan sesuai dengan kesepakatan. Kalau kita lihat selama ini memang ya tetap seperti apa yang tadi disampaikan, kita tidak ada menerapkan. Kalau menurut ini, tapi selama ini ya harus kita arahkan maka anak itu melaksanakan kegiatan. Kalau pengalamannya, contoh dalam kebersihan, bolak-balik kita mengarahkan baik di dalam pimpinan upacara ataupun di dalam ruangan kita masing-masing setiap hari tidak adanya kesadaran. Berarti tetap kita harus ada arahan pengalamannya. Tapi itu memang karena itulah masih ya tingkat apa murid ya. Nah itu aja. Baik ke depan atas ada tadi aturan yang sudah disepakati, mudah-mudahan murid itu tetap apa ya kesadarannya. Kalau selama ini kita lihat ya tetapnya kita mengarahkan itu tetap. Kalau kita tidak mengarahkan, ya itu juga sesuai pengalaman saya. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Biar saya tanggapi. Kita coba dulu Pak. Kita kan belum mencoba. Kita coba dulu keyakinan kelas. Nah, memang nanti beberapa murid itu pasti karena setiap usaha itu tidak akan berhasil 100%. Apalagi kita masih di tahap awal ya Pak ya. Kita coba dulu nanti keyakinan kelas ini yang sudah kita buat, kita terapkan di kelas kita. Apabila ada beberapa murid nanti yang tidak melaksanakan keyakinan kelas itu Pak, barulah kita masuk ke segitiga restitusi tadi. Kita bawa anak itu, siapa tadi yang tidak melaksanakan keyakinan kelas, tatap muka, jangan di depan kawan-kawannya Pak. Kita bawa bersama kita 4 mata, lalu kita buat tadi segitiga restitusi tadi. Begitu Pak caranya Pak. Setelah kalau keyakinan kelas itu dilanggar, maka kita sadarkan dengan melakukan segitiga restitusi. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Apakah masih ada yang mau Pak? Ibu lah dulu sebentar. Itu mau nanya nih tentang yang nilai ini tadi. Coba yang pertama, nilai yang tadi.
Nah ini, Nah, sayangi teman. Itu Iya. kan itu nilai keamanan ya. Iya. Nah, bagaimana tuh seandainya ada siswa ya kita alami sendiri lah di sekolah ini ya yang bandel gitu, yang bolak-balik cari masalah di kelas kan gitu. Jadi pasti ada, nggak usah saya bilang Ada, kelasnya pasti. gitu. Jadi bagaimana itu solusinya